Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinanda Saputri, nomor 13. Saya Mutiara Kayulisa, nomor 24. Di sini kami akan menjelaskan pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional. Di sini kami akan menjelaskan 3 negara kedaulatan kemerdekaan. 3 negara itu ada India, Mesir, dan Australia. Stay tune. Yang pertama ada dari negara India. Nah, latar belakangnya itu didasari oleh latar belakang belas budi. Nah, di sini pada tanggal 2 September 1946, Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, memberi pengakuan kemerdekaan secara resmi kepada Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia ini dikarenakan bangsa India dan bangsa Indonesia sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. India dijajah oleh Inggris, dan Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Oke, yang selanjutnya dari pernyataan berikut ini, sebagai bangsa yang sama-sama menentang penjajahan, terjalin rasa yang sama, senasib, dan kemerdekaan. Oleh karena itu, ketika pemerintah dan rakyat India mengalami bahaya kelaparan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan berupa padi 500.000 ton, dan perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani pada tanggal 18 Mei 1946 oleh Perdana Menteri Syahrir K.L. Punjabi, wakil pemerintah India. Nah, kesepakatan ini sebenarnya ialah barter antara Indonesia dengan India. Hal ini terbukti dari dikirimkannya obat-obatan dari Indonesia ke India untuk membalas bantuan Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan untuk menembus blokade yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Selanjutnya, penyerahan padi ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1946 di Probolinggo, Jawa Timur, yang kemudian diangkut ke India dengan kapal laut yang disediakan oleh pemerintah India sendiri. Diplomasi beras ini sebenarnya ditentang oleh Belanda karena gaung yang ditimbulkan menyebabkan Indonesia semakin mendapat simpati dari negara lain. Selain itu, timbul reaksi keras dari bangsa-bangsa Afrika dan Asia atas tindakan Belanda, yaitu menyerang dan menduduki ibu kota Republik serta menangkap para pejabat di negaranya. Reaksi keras itu diwujudkan dalam penyelenggaraan konferensi Asia di New Delhi atas prakarsa Pradana. Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Perdana Menteri Birma Hu Aung San. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Lebanon, Syria, dan Irak. Yang selanjutnya, delegasi Afrika berasal dari Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia, sedang Indonesia dalam ini diwakili oleh Dr. Sudarsono. Konferensi Asia di New Delhi ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Januari 1949. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949. Nah, yang ketiga, ada penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat pada tanggal 1 Januari 1950. Oke, negara yang selanjutnya adalah Mesir. Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia ini dikarenakan persamaan agama, senasib, sepenanggungan, dan juga banyak orang di Indonesia yang belajar di Mesir. Pada tanggal 10 Juni 1947 ditandatangani perjanjian persahabatan antara Agus Salim, wakil Indonesia, dan Fahmi Nursi Pasha, wakil Mesir. Sebelumnya, Mesir juga mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir ini ditandatangani oleh diangkatnya H.M. Rashidi menjadi kuasa usaha RI dan dibukanya kedutaan besar di Kairo. Yang selanjutnya, aksi nyata lain yang dilakukan di Mesir dalam rangka mendukung kemerdekaan Indonesia adalah melakukan aksi boikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan juga terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda, penutupan hubungan diplomatik
dengan Belanda dan juga pembentukan perangkat kesehatan untuk mendorong korban agresi militer Belanda. Nah, terakhir ada dari negara Australia. Salah satu negara yang memiliki peranan dalam usaha Indonesia mendapatkan pengakuan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dukungan yang dilakukan oleh Australia terhadap kemerdekaan Indonesia dikarenakan buruh di Australia bersimpati dengan perjuangan para rakyat Indonesia. Salah satu peranan Australia dalam rangka mendukung kemerdekaan Indonesia adalah menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara. Selain itu juga ada aksi nyata dari Australia, yakni pemboikotan kapal-kapal Belanda yang berlayar di daerah perairan Australia, yang dikenal dengan peristiwa Blok Armada. Peristiwa ini berupa pelarangan dari pelabuhan-pelabuhan Australia terhadap kapal dagang dan kapal militer Belanda untuk berlayar ke Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Larangan ini berasal dari pemboikotan para pekerja pelabuhan oleh Serikat Pekerja Maritim pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, pada tanggal 24 September 1945 terjadi boikot secara besar-besaran kepada kapal-kapal Belanda di pelabuhan Brisbane dan Sydney. 3 buah kapal di Brisbane ditahan karena boikot tersebut, begitu juga dengan SS Karsing di Melbourne. Peristiwa Blok Armada lalu menyebar ke Melbourne dan Fremantle. Nah, jadi kenapa sih 3 negara ini mampu membantu Indonesia dalam pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional? Nah, hal ini dilatar belakangi oleh karena adanya rasa senasib sepenanggungan karena pernah sama-sama dijajah oleh bangsa asing. Juga persamaan agama dan juga bersimpati dengan perjuangan rakyat Indonesia. Nah, itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Ke pasar membeli roti O. See you di next video.